Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil qala rabbis sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul tentang demokrasi. Di antaranya sebelumnya ingin memperkenalkan dulu anggota-anggotanya. Di antaranya ada Meita, ada Raisa, ada Siti Rohila, ada Suci, Berliana, Tegar, dan Melani. Kita langsung saja ke model-model demokrasi. Menurut David Head ada 5 model. Yang pertama, demokrasi klasik adalah warga negara yang seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran. Yang kedua, ada republik protektif adalah partisipasi politik sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi. Jika para warga negara tidak bisa menguasai mereka sendiri, mereka akan didominasi oleh yang lain. Yang ketiga, ada republikanisme dan perkembangan adalah para warga harus menikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang pun yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semua yang dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan bersama. Yang keempat ada demokrasi protektif, yaitu para penduduk membutuhkan perlindungan dari pemimpin. Begitu pula dari sesamanya untuk memastikan bahwa mereka yang dipimpin dapat dilaksanakan kebijakan-kebijakan yang sepadan dengan kepentingan-kepentingan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, demokrasi developmental, yaitu partisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya bagi perlindungan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu mengabdi dan berkembang. Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas individu yang tertinggi dan harmonis. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Meita. Model demokrasi menurut Sklar dibagi menjadi 5 model. Yang pertama ada demokrasi liberal, yaitu pemerintahan dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg atau tetap. Yang kedua ada demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. Yang ketiga terdapat demokrasi sosial, adalah demokrasi yang meletakkan pada kepedulian, keadilan sosial, di egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Yang keempat, demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Dan yang terakhir terdapat demokrasi konstitusional, menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakilinya bagian budaya masyarakat utama. Demokrasi Indonesia. Landasan demokrasi di Indonesia, Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional beranggapan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk pada pembatasan melalui konstitusi yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar kekuasaan yang diberikan tidak disalahgunakan. Konstitusi digunakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah sebagaimana kehendak rakyat melalui undang-undang konstitusionalisme. Dinamika demokrasi Indonesia, sebuah desain besar yang demokratis telah diletakkan dan mulai dijalankan, namun masih menghadapi berbagai kejadian yang belum mencerminkan
kehidupan demokratis yang cerdas dan bermakna. Penggunaan kebebasan masih sering melampaui batas kepatutan dan hukum, serta bahkan ada yang mengarah ke anarki. Perbedaan pandangan dan kepentingan masih sering disampaikan dengan cara yang tidak berbudaya dan bahkan menggunakan kekerasan. Kekecewaan dan kemarahan karena kekalahan dalam suatu proses demokrasi, misalnya pilkada, kerap kali juga ditumpahkan dalam bentuk kekerasan. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mita. Pokok-pokok demokrasi di Indonesia. 1. Mengedepankan musyawarah mufakat. Yang kedua, mengedepankan kepentingan umum. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Yang keempat, penyaluran aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. Yang kelima, berdasarkan hukum. Yang keenam, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang ketujuh, kepala negara atas nama rakyat, legitimasi rakyat. Yang kedelapan, mengikuti hak dan kewajiban atau hak asasi, dan yang kesembilan memiliki kelembagaan dan pengaturan wilayah negara, dan yang terakhir menganggap bahwa demokrasi bukan tujuan tetapi sarana untuk mencapai tujuan. Dan perbedaan pendapat dihormati dan dibenarkan, unsur tanggung jawab mendapat kedudukan yang sama, perlu memelihara kesatuan dan persatuan, dan yang terakhir yang paling penting adalah dalam menyalurkan pendapat dan keinginan melalui wadah yang telah ada baik di pusat maupun daerah. Terima kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Rohila. Selanjutnya adalah perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah era demokrasi parlementer, yang kedua demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi Pancasila, dan yang terakhir adalah era reformasi. Era demokrasi parlementer. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat Presiden nomor 10 1945 pada 16 Oktober 1945 dan diikuti kemudian oleh maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di Indonesia. Demokrasi parlementer di Indonesia semakin kuat dengan memiliki landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1949 dan 1950. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu menetapkan bahwa lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional dan menteri-menteri memiliki tanggung jawab politik di bawah seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sehari-hari. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Berliana. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi ini dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Tetapi sebelum dekret Presiden diumumkan, demokrasi parlementer atau demokrasi konstitusional masih bertahan dengan adanya pembentukan sebuah kabinet transisi yang dipimpin oleh Insinyur Juanda atau yang disebut sebagai Kabinet Juanda. Kabinet Juanda ini berisi orang-orang yang bukan dari koalisi dominan partai di parlemen, maka seringkali Kabinet Juanda disebut juga sebagai Kabinet Ekstra Parlemen. Kabinet ini terhitung mulai bekerja sejak 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Era demokrasi terpimpin berakhir dengan peristiwa sejarah yang paling kelam bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa Gerakan 30 September
atau Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Jumlah korban dalam peristiwa itu bukan hanya 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat Indonesia saja, tetapi juga diduga jutaan orang komunis yang sebenarnya tak tahu menahu tentang G30 SPKI ikut terbantai hampir di seluruh wilayah Indonesia. G30 SPKI selain mengakhiri era demokrasi terpimpin, sekaligus juga mengawali suatu fase kediktatoran baru. Kediktatoran militer Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto atau yang disebut sebagai era demokrasi Pancasila. Demokrasi terpimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno semakin menunjukkan penyelewengan dan justru menjauhi konsep dan nilai demokrasi itu sendiri, bukan hanya karena intervensi penuh pada lembaga legislatif dan yudikatif, tetapi juga pemberedelan terhadap partai politik yang dianggap melawan Presiden Soekarno seperti Mas Juni dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI dibubarkan dan Sultan Syahrir kemudian dibuang ke Swiss sampai wafat pada 1966. Begitu pula dengan pers dan lembaga seni yang bertentangan dengan Presiden Soekarno ataupun berkonflik dengan PKI, seperti Harian Panji Masyarakat dan para aktivis kebudayaan yang tergabung dalam Manikebu juga dibredel. Selain itu pula, Presiden Soekarno lebih mengutamakan kepada kebijakan politik luar negeri yang disebut sebagai politik mercusuar. Hal ini berimbas pada terabaikannya sektor ekonomi nasional yang menyebabkan inflasi besar dan kemiskinan. Terima kasih. Terima kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Suci. Baik, terima kasih untuk moderator. Kemudian yang ketiga, era demokrasi Pancasila. Era demokrasi Pancasila diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu Gerakan 30 September atau G30S, atau yang sering juga disebut dengan G30 SPKI. Pemberontakan G30S terjadi pada antara 30 September dan juga 1 Oktober 1965. Soekarno lebih suka menyebut Gestok atau Gerakan 1 Oktober, sementara Soeharto lebih suka menyebutnya Gestapu atau Gerakan September 30. Peristiwa ini menelan korban kurang lebih 3 juta orang menurut Sarwo Edi Wibowo, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus genosida terbesar keempat di dunia setelah Jerman Nazi, Kamboja, Demokratik, dan Rwanda. Namun terlepas dari peristiwa kemanusiaan yang mengikutinya, G30S juga membawa satu angin perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Next. Kemudian yang keempat, era reformasi. Proses reformasi politik di Indonesia pasca jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 telah membuka peluang bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Proses reformasi itu terbagi dalam 2 fase, yaitu yang pertama transisi demokrasi. Proses transisi demokrasi atau proses demokratisasi di Indonesia dimulai ketika terjadinya perpindahan kekuasaan dan Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada 21 Mei 1998. Disebut transisi karena pada fase inilah Indonesia mengalami peralihan atau transaksi sistem politik dari otoritarian menuju demokrasi. Transisi dari supremasi militer kepada supremasi sipil, transisi dari sentralisasi ke desentralisasi, dan seterusnya. Yang maknanya adalah Indonesia telah beranjak meninggalkan sistem diktator dan sedang menuju perubahan sebagai negara yang demokratis. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Suci. Yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Meliani Gunawan. Bukan. Konsolidasi demokrasi. Dalam kasus proses konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca reformasi,
Rezim baru dalam hal ini Presiden Habibie dan kelompok reformis lainnya, terutama para elit politik yang tergabung dalam kelompok Ciganjur, yang terdiri dari Amin Rais, Megawati Soekarno Putri, dan Gus Dur, perlu mencapai sebuah konsensus atau kesepakatan bersama. Presiden Habibie sebagai suksesor atau pengganti Soeharto kemudian bertindak mewakili rezim lama, dan juga unsur-unsur yang meliputinya, seperti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, birokrat, dan golongan karya untuk dapat berdamai dengan unsur-unsur kekuatan politik baru, hasil reformasi, seperti mahasiswa dan tokoh-tokoh politik yang menjadi oposan atau lawan dari unsur kekuatan politik lama. Tantangan demokrasi. Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik pasca reformasi, setidaknya dalam ekonomi makro. Seperti pertumbuhan investasi, kerjasama perdagangan luar negeri, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi tantangan adalah kebangkitan ekonomi makro di Indonesia ternyata tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi mikro. Perekonomian rakyat dari kalangan menengah ke bawah belum cukup terasa. Selain itu, menurut Fuad Bawazir, perekonomian Indonesia sebagian besar masih ditopang oleh hutang luar negeri. Ditambah lagi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan sebagainya. Bila demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila selalu menemui tantangan politik, salah satunya kemunculan rezim diktator, maka di era reformasi ini, sektor ekonomi yang menjadi tantangan bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Melanie. Alhamdulillah, kita sudah di puncak terakhir presentasi kita. Sebelumnya, mohon maaf dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang jelas atau masih banyak kekurangan kita presentasinya, mohon dimaklumi. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.